Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayhaqi dari program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Pada video ini saya akan mereview tentang buku Filsafat Teknologi dan Ide tentang dunia manusia dan alat. Video ini dikerjakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital dengan dosen pengampu Bapak Ahmudil Karim, SIP MHum. Sebelum memulai seluruh pembahasan, kita ketahui dahulu latar belakang dari sosok Don Ide yang pemikirannya mendasari tesis dalam buku ini. Don Ide merupakan leading professor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengepalai Technoscience Research Group di Stony Brook. Ide lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Januari 1934. Awalnya, Ide bergabung dengan State University of New York di Stony Brook pada tahun 1969 sebagai associate professor, lalu profesor pada tahun 1971 hingga menjadi leading professor pada tahun 1986. Bidangnya adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi citra atau imaging technologies. Ia juga meneliti tentang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Ide diangkat menjadi distinguished professor pada tahun 1997, satu tingkat lebih tinggi daripada profesor, penuh berkat kontribusinya yang besar dan diakui secara internasional dalam filsafat teknologi. Latar belakang filsafat Ide ialah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ide mengakui dirinya awal berkecimpung dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah technoscience. Istilah technoscience antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berbeda, melainkan dua wilayah yang saling berhubungan. Ide mengatakan bahwa instrumentasi merupakan penghubung antara sains dan teknologi. Ide mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Ketertarikannya terhadap persepsi dibukukan dalam Listening and Voice, a Phenomenology of Sound pada tahun 1976 dan Experimental Phenomenology pada tahun 1977. Menurut Ide, teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya pun turut berubah karena penerapan teknologi. Ide membahas beberapa jenis hubungan manusia dan teknologi dalam dunia kehidupan. Buku ini mengikuti Ide bermulai dari tesis bahwa alat teknologi yang digunakan manusia mengubah pengalaman dan persepsi manusia akan dunia kehidupan. Jenis-jenis hubungan manusia teknologi yang berbeda dalam hal ini membawa pengaruh yang berbeda atas pengalaman dan hidup manusia. Selain berfokus pada pemikiran Ide mengenai hubungan manusia dan teknologi yang dimediasikan oleh instrumen, buku ini juga akan membahas tentang ketertanaman teknologi dalam budaya atau cultural embeddedness of technology. Di sini budaya dipahami sebagai multikultural. Alat-alat teknologi dilihat sebagai instrumen kultural dan instrumen saintifik. Sebelum membahas persoalan-persoalan tersebut, sebagai awal mula juga dibahas pemikiran Ide tentang filsafat teknologi dan filsafat sains dan wilayah persinggungan antara keduanya, serta pemikiran Heidegger mengenai teknologi sebagai dasar bagi pemikiran hubungan manusia teknologi Ide.
Oke, kita langsung saja ke bab 1. Bab 1 ini mempunyai judul bab filsafat teknologi dan filsafat sains. Pada dasarnya, filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat pada masa awal bersifat saintifik karena mempertanyakan ciri-ciri alam, dan pada masa itu sains belum menjadi eksperimental. Pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi bangkit kembali. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Menurut Ihde, setelah sains dan filsafat berpisah, pada abad ke-19, sains berkembang dan memicu revolusi industri, dan pada abad ke-20 muncul teknologi tinggi. Sains menjadi teknosains. Sejak tahun 1930, filsafat umum sudah tidak dikaitkan dengan sains umum. Akibat munculnya filsafat sains yang meneliti sains sebagai temanya tersendiri. Sementara filsafat kian kokoh dalam periode metafisika, teknologi mengalami kejayaan pada era revolusi industri dengan contoh terciptanya mesin uap. Dengan terciptanya mesin uap, hukum termodinamika ditentukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom atom dan radar deteksi musuh menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologi dan kaum determinis sosial. Menurut Ihde, teknologi tidaklah netral karena teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Penafsiran Jürgen Habermas terhadap teknologi lebih positif. Teknologi dilihat sebagai sebuah sistem. Dunia di bawah sistem teknologi dikuasai oleh teknologi yang rasionalitas, teknis, instrumental, dan efisien. Selain itu, masih ada dunia yang lain, yaitu dunia kehidupan sosial yang terbuka, komunikatif, dan intersubjektif. Jadi, menurut Jürgen Habermas, bukan teknologi pada dirinya yang mengancam kebebasan manusia, melainkan gangguan dalam dimensi komunikatif, karena dalam sistem dunia teknologis harus ada rasionalitas komunikatif untuk menjadikannya lebih manusiawi. Filsafat teknologi ini dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Pada tahun 1970 dan tahun 1980-an, tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi, filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya dalam dunia filsafat. Don Ihde termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ihde menyoroti hubungan manusia dan teknologi yang diperantai oleh instrumen serta ketertanaman teknologi dalam budaya. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologi yang amat besar ditinjau dari aspek waktu, ruang, dan bahasa. Masing-masing disebabkan oleh jam, peta atau lensa, dan tulisan. Teknologi bisa didekati dari berbagai perspektif, secara epistemologis, etis, antropologis, dan metafisis. Pandangan terhadap teknologi pada abad ke-20 umumnya cenderung negatif. Pendekatan yang dipakai Ihde ialah fenomenologi. Ihde mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ihde bertitik tolak dari pemikiran Heidegger yang radikal terhadap keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis teknologi. Fenomenologi Ihde dapat dikatakan klasik karena masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman. Namun, fenomenologi Ihde pun telah melampaui fenomenologi klasik, dalam arti menjadi pasca fenomenologi. Pendekatan Ihde juga bersifat relativistik, dalam arti tidak melihat subjek dan objek sebagai terpisah. Subjek dan objek dipandang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sains baru
mempertemukan filsafat teknologi dengan filsafat sains. Filsafat sains baru lahir dari ketidaksetujuan akan cara pandang sains lama yang lepas dari kebertubuhan idealistik dan abstrak. Filsafat sains dan filsafat teknologi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, asal-usul filsafatnya. Yang kedua, filsafat sains cenderung dominasi oleh teori, sedangkan filsafat teknologi lebih cenderung ke arah praktis. Salah satu sebab mengapa teknologi tidak menonjol dalam filsafat bersumber dari filsafat itu sendiri. Filsafat selalu dianggap sebagai ilmu yang konseptual, alih-alih material. Menurut ide, irisan antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental, yaitu pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen. Oke, selanjutnya bab 2 dengan judul Pemikiran Heidegger tentang Teknologi. Di antara filsuf yang memikirkan persoalan teknologi secara serius, Heidegger dapat disebut sebagai perintis pemikiran filosofis mengenai teknologi. Heidegger menjadikan teknologi sebagai pokok sentral dalam filsafat dan mempertimbangkan teknologi sebagai permasalahan ontologis. Teknologi sebagai sarana merupakan penafsiran yang instrumental, sedangkan teknologi sebagai aktivitas manusia merupakan penafsiran yang antropologis. Menurut Heidegger, definisi ini betul, namun belum benar. Kebenaran bagi Heidegger adalah ketidaksembunyian yang dimunculkan lewat penerangan atau penyikapan. Buku ini dalam bab ini membahas tentang model objektif dalam filsafat teknologi. Model objektif menganggap teknologi sebagai alat yang netral dan tidak memiliki pengaruh pada pengalaman manusia. Ide menjelaskan bahwa model objektif sangat berpengaruh pada cara kita memahami teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Model ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana manusia harus menggunakannya. Namun, ide juga menunjukkan bahwa model objektif tidak dapat menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman manusia dan bagaimana manusia merespons pengaruh ini. Selain itu, ide juga membahas tentang keterbatasan dalam menggunakan model objektif untuk memahami teknologi, seperti kurangnya perhatian pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan dari penggunaan teknologi. Jadi secara keseluruhan bab 2 ini membahas tentang model objektif dalam filsafat teknologi dan keterbatasannya dalam menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi manusia dan budayanya. Bab ini juga memberikan perspektif yang kritis terhadap penggunaan model dalam memahami teknologi dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dampak teknologi yang tidak diantisipasi pada kehidupan manusia. Oke, selanjutnya bab 3 dengan judul Teknologi dan Dunia Kehidupan. Instrumentasi dalam dunia kehidupan. Dalam pembahasan tentang pemikiran teknologi Heidegger sebagai dasar, kita mulai masuk ke pokok persoalan, yaitu penggunaan alat teknologi yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman manusia akan dunia kehidupan. Teknologi sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, sehingga kita tidak menyadari kehadirannya. Bahkan dalam aktivitas tidur pun kita menggunakan teknologi. Jalinan teknologi yang begitu erat dalam kehidupan kita membentuk suatu dunia kehidupan. Penggunaan teknologi dalam wujud alat mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan berubah apabila teknologi dijadikan mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yaitu mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan
semua indera. Sementara itu, makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir, kerangka pemikiran yang sudah ada dalam diri manusia, kebiasaan, dan lain-lain. Yang artinya kita juga merupakan tubuh dilihat dari sisi masyarakat dan sosial. Dalam konteks ini, teknologi dikatakan tidak netral. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral bagi teknologi di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netral teknologi terlebih-lebih merujuk pada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Arloji merupakan alat teknologi yang sangat penting dalam dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Arloji merupakan persepsi waktu. Menurut Heidegger, waktu bersifat eksistensial karena waktu dilihat dalam kaitannya dengan apa yang dialami manusia dalam dunia. Pengukuran waktu menjadi aktivitas penting dan terfokus. Arloji membuat alam dilihat secara lain. Arloji juga menambah jarak antara manusia dan alam. Pada zaman kuno, manusia membaca alam untuk mengetahui waktu. Sekarang, yang terjadi justru kebalikannya, yaitu manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Peta dilukis dengan bantuan alat-alat navigasi laut. Peta merupakan persepsi ruang seperti yang dilakukan arloji terhadap waktu. Di atas peta, ruang dibagi-bagi ke dalam kotak oleh garis-garis, seperti garis lintang dan garis bujur pada peta dunia. Melalui peta, ruang dikuantifikasikan, ruang dan lahan direduksi menjadi satu potongan kecil yang diberi nomor di atas lembar kertas. Tulisan adalah sejenis teknologi bahasa karena tulisan merupakan penorelan dari bahasa dan membutuhkan alat untuk menulis. Pengaruh teknologi sungguh sangat penting dalam dunia kehidupan manusia. Manusia tidak dapat lari dari teknologi. Teknologi ada di mana-mana dan mempengaruhi manusia hampir semua bidang. Ihde menjelaskan bahwa model hermeneutik menekankan pentingnya memahami bagaimana teknologi diterima dan diinterpretasikan oleh manusia dalam konteks budaya, sejarah, dan lingkungan sosial mereka. Model ini juga mempertimbangkan peran budaya dalam membentuk pengalaman manusia dengan teknologi. Selain itu, Ihde juga membahas tentang tantangan dalam menggunakan model hermeneutik untuk memahami teknologi, seperti kesulitan dalam memahami variasi interpretasi yang berbeda-beda pada teknologi dan kesulitan dalam menemukan makna yang tepat untuk teknologi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, bab 3 ini membahas tentang model hermeneutik dalam filsafat teknologi dan pentingnya memahami bagaimana teknologi diterima dan diinterpretasikan oleh manusia dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Bab ini juga memberikan perspektif yang mendalam tentang makna dan interpretasi yang berbeda-beda pada teknologi dan tantangan dalam menggunakan model hermeneutik untuk memahami teknologi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya bab 4 dalam buku ini dengan judul Pengaruh dan Dampak Teknologi atas Manusia dan Dunianya. Dalam bab ini, fokus akan beralih ke wilayah makropersepsi dalam penelitian mengenai teknologi dalam dunia kehidupan. Ide mengemukakan bahwa semua jenis teknologi tertanam dalam budaya. Ketertanaman teknologi dalam budaya menunjukkan bahwa suatu alat teknologi yang sama dalam konteks budaya yang lain bisa menjadi alat teknologi yang berbeda-beda karena penggunaannya berubah mengikuti budaya yang menerapkannya. Setelah teknologi diterapkan dalam budaya yang menerimanya, konteks penggunaannya menjadi stabil. Kemampuan teknologi untuk berubah mengikuti budaya yang menerimanya dan menjadi stabil, yakni menjadi struktur teknologi budaya.
Ini dinamai ide multistabilitas. Plurikulturalitas merupakan suatu bentuk multikulturalitas yang menjadi akibat pengaruh teknologi. Kata plurikulturalitas digunakan ide karena plurikulturalitas merupakan bentuk kehidupan yang lahir dari penggunaan teknologi citra dan bukan karena ide hendak mengikuti arus pemikiran kontemporer. Plurikulturalitas terjadi berkat teknologi, khususnya melalui teknologi citra yang juga disebut sebagai media oleh ide. Teknologi citra adalah teknologi yang menggunakan citra yang tidak bergerak atau bergerak. Plurikulturalitas dilihat sebagai pertunjukan bagi ketidaknetralan teknologi. Konsep plurikulturalitas dipakai untuk mengkonstruksi ilusi kenetralan teknologi pada tingkat budaya, terutama melalui teknologi citra. Menurut ide, plurikulturalitas ialah bentuk pasca modern dari multikulturalitas. Ia muncul dalam dan melalui teknologi citra, seperti foto sebagai citra diam dan video dalam citra bergerak. Satu lagi dampak teknologi ke atas dunia kehidupan yang sangat penting adalah beban yang melekat dalam suatu keputusan, terutama keputusan yang sadar. Ide menggunakan contoh teknologi yang berkaitan dengan awal dan akhir hidup manusia. Hal ini sangat kentara dalam bidang pengobatan, terutama dalam soal siapa yang dinilai berhak mendapatkan pengobatan dengan teknologi yang canggih, yang mahal dan langka. Misalnya, siapapun yang diprioritaskan menggunakan mesin analisis atau mesin cuci darah. Karena pengobatan semacam ini ditunjukkan untuk kasus yang kritis, siapa yang tidak mendapatkan pengobatan lekas divonis mati. Pasien yang mempunyai akses ke teknologi pengobatan tinggi akan mempunyai peluang lebih besar untuk terus hidup. Secara keseluruhan, bab ini membahas tentang model postfenomenologi dalam filsafat teknologi dan pentingnya mempertimbangkan peran teknologi dalam memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan dunia. Bab ini juga memberikan perspektif yang mendalam tentang relasi antara teknologi dan manusia serta tantangan dalam menggunakan model postfenomenologi untuk memahami teknologi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya ke bab 5 dengan judul tanggapan terhadap pemikiran dan ide. Ide menggagas 4 jenis hubungan antara teknologi dan manusia. Keempat hubungan tersebut ialah hubungan kebertubuhan, hubungan hermeneutis, hubungan keberlainan, hubungan latar belakang. Berbagai jenis hubungan manusia dan teknologi ini membentuk suatu kontinum penggunaan alat teknologi oleh manusia dan bagaimana penggunaan alat mengubah pengalaman serta persepsi manusia akan dunia kehidupan. Hubungan kebertubuhan mempunyai transparansi yang tinggi dan opacity yang rendah, sedangkan hubungan keberlainan memiliki opacity yang tinggi dan transparansi yang rendah. Pada hubungan hermeneutis, ciri ketidaksadaran akan wujud alat atau opacity memungkinkan alat menjadi terminus dari internasionalitas manusia, di mana manusia sebagai pengguna alat melihat dirinya terpisah dari alat. Alat ialah bagian dari dunia dan oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran. Hubungan keberlainan melihat alat teknologi sebagai yang lain. Manusia memiliki pilihan hendak berelasi dengan dunia melalui teknologi atau tidak. Sedangkan hubungan latar belakang memandang teknologi berada di latar belakang tanpa memainkan peranan yang utama, namun tetap penting dan berpengaruh. Teknologi sudah menjadi bagian yang penting dalam dunia kehidupan manusia. Maka muncullah persoalan bagaimana teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Menurut ide, filsafat teknologi terlambat muncul dalam wilayah filsafat barat, terutama Amerika Serikat.
karena para filsuf terlalu berkutat pada perbedaan teknologi dan sains serta persoalan mana yang lebih unggul atau lebih dulu. Pemikiran Ihde mengenal teknologi terletak di antara dua sisi yang ekstrim. Teknologi dianggap memiliki hidup sendiri dan berjalan sendiri menurut hukum-hukum yang ada dalam teknologi tersebut, sehingga tidak perlu merujuk pada manusia dan masyarakat. Menurut Carl Meacham, pandangan otonom dan deterministik melawan kenetralan teknologi. Penggunaan teknologi cenderung melihat perubahan akibat sebab. Itu menjelaskan kita tentang pengaruh dan dampak penggunaan alat teknologi dalam cara bagaimana kita mempersepsikan dan memahami dunia kehidupan, terutama hubungan teknologi dan dunia. Permasalahan makro sering diselesaikan dengan mikro, padahal itu hanya menghambat bukan menuntaskan. Kerusakan lingkungan dan ekologi akibat teknologi kurang serius ditanggapi. Ihde berpendapat bahwa hingga sekarang masalah lingkungan alam diatasi dengan cara menerapkan solusi mikro terhadap permasalahan makro. Contoh masalah makro adalah masalah pembuangan sampah toksik dari proses kimiawi, sedangkan solusi mikro adalah pendaur ulangan bahan-bahan yang pernah dipakai. Daur ulang tidak dengan sendirinya akan menyelesaikan masalah pembuangan sampah toksik. Cara tersebut hanya memperlambat proses ini, namun tidak menghentikannya. Larangan penggunaan bahan toksik tanpa memberi alternatif bahan lain juga tidak menyelesaikan masalah ini. Ihde berpandangan bahwa hanya dengan konsensus global dan kerjasama seluruh pihak dunia, masalah lingkungan hidup dapat diselesaikan. Ihde memberi contoh lubang ozon yang terjadi akibat dari penggunaan gas CFC, gas karbon monoksida, dan gas lain dari pabrik industri. Pemikiran Ihde, teknologi memiliki otonom sendiri atau memiliki hidup sendiri, baik cara kerja maupun dinamika. Teknologi bersifat netral, positif dan negatif, itu ditentukan oleh manusia. Pembagian alat teknologi menurut Lewis Mumford, yaitu ada perkakas atau utensils, ada aparatus, ada prasarana atau utilities, dan alat atau tools, dan ada mesin. Sedangkan menurut Francis Lim, alat adalah benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan sebuah pekerjaan, sedangkan instrumen digunakan untuk mengukur atau membuat observasi atau catatan fenomena. Sedangkan mesin digunakan namun tidak tergantung pada energi manusia, tetapi membutuhkan pengendalian manusia. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang buku Filsafat Teknologi Pemikiran Don Ihde. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.